Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dalam program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Aurelius Syukur Wilhelm Purawo, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Bukit Layang, Tanjung Piayu, Batam. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami di hari ini. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu untuk kami jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Maka buatlah kami mengerti akan firman-Mu, sehingga kami juga dapat melaksanakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bimbing hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah kebenaran yang berasal daripada-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di malam hari ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 19 sampai 21. Roma pasal 12 ayat 19 sampai 21, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Surat Roma pasal 12 ayat 19 sampai 21, firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang menyebut surat Paulus kepada jemaat di Roma ini adalah Injil menurut Paulus. Sebab Paulus dengan begitu detailnya menjelaskan dogmatika Kristiani dan menjelaskan siapa itu Yesus Kristus. Sepertinya memang Paulus ingin memberikan sebuah materi pembelajaran atau sebuah katekisasi terhadap para pembacanya. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya nilai-nilai dogmatik saja yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus juga memberikan wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat tentang bagaimana seharusnya orang Kristen itu menjalani kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Maka bacaan kita pada hari ini adalah salah satunya. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-19 dalam bacaan kita pada malam hari ini, Paulus melarang para pembacanya atau jemaat di Roma untuk membalas. Tentunya yang dimaksud ialah membalas perbuatan jahat. Di mana Rasul Paulus sebagai seorang Farisi, dia juga memahami perjanjian lama. Sehingga di ayat 19 Rasul Paulus mencantumkan Ulangan pasal 32 ayat 35 yang menyatakan bahwa pembalasan itu ialah hak Tuhan. Dan kemudian di ayat 20 Paulus menyarankan supaya jemaat memperlakukan seterunya dengan penuh kasih, dengan memberi mereka makan saat mereka lapar, dengan memberi minum kepada mereka saat mereka haus. Dan Paulus mengatakan bahwa saat berbuat baik kepada seteru, maka orang tersebut akan menumpukan bara api atau menempatkan bara api di atas kepalanya. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang Paulus mengutip dari Amsal pasal 25 ayat 21 sampai 22. Dan dalam pengertian menumpuk bara api, artinya rasa malu yang didapatkan oleh seteru seseorang
karena orang tersebut berbuat baik terhadap dirinya. Artinya, saat seseorang berbuat yang jahat terhadap diri kita, dan kemudian kita membalasnya dengan kebaikan, maka kita membuat dia malu atas perbuatan-perbuatan yang jahat yang mereka lakukan terhadap diri kita. Bahkan ada sebuah tafsiran yang mengatakan bahwa menumpuk bara api di atas kepala itu berarti bahwa seteru tersebut tersentuh hatinya oleh kebaikan daripada lawannya, sehingga dengan perbuatan baik tersebut dia bisa bertobat, berubah, hati yang keras dilunakkan karena perbuatan baik itu. Selanjutnya, sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat 21 dikatakan bahwa janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Paulus di sini menyimpulkan bahwa kejahatan dibalas kejahatan, artinya kejahatanlah yang menang. Tapi kejahatan itu hanya bisa dikalahkan oleh kebaikan. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Paulus sama dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus, yaitu untuk mengasihi musuh atau mengasihi orang yang membenci kita. Sebab jika kejahatan dibalas kejahatan, maka bukan perkara kita atau musuh kita yang menang, tetapi kejahatanlah yang menang. Namun apabila kita membalas yang jahat dengan kebaikan, maka kejahatan itu akan dikalahkan. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia kita pada saat ini banyak sekali ditemui segala kejahatan. Mulai dari korupsi, kolusi, nepotisme, penipuan, kekerasan, penindasan, dan juga bahkan kebencian yang kita sering temui di media sosial ataupun secara langsung dalam kehidupan kita. Sepertinya dunia di sekitar kita itu memperlihatkan siapa yang paling jahat, sehingga apa yang kita saksikan di media-media atau secara langsung sepertinya perlombaan untuk menentukan siapa yang paling keji. Manusia dibutakan oleh materi, manusia menyingkirkan sesamanya, manusia merasa berhak menguasai sesamanya. Di tengah-tengah situasi sedemikian rupa, sahabat GPIB yang terkasih, kita diajak oleh firman Tuhan pada saat ini, supaya sebagai orang Kristen kita terus-menerus menaburkan kebaikan dalam kehidupan kita, supaya dunia ini menjadi rumah bersama yang dapat ditinggali dengan nyaman oleh sesama kita manusia ataupun seluruh ciptaan Tuhan. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini, pada masa ini, kejahatan semakin sporadis, kejahatan semakin terorganisir. Kalau kita bahasakan biasanya terstruktur, sistematis, dan masif. Begitu rupa kejahatan diolah supaya mendapatkan efek atau pengaruh yang besar, sehingga kejahatan itu semakin besar di tengah-tengah dunia. Maka dari itu, kita pun sebagai pengikut Kristus diminta supaya kita berbuat baik juga secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kita berbuat baik secara sporadis, kita berbuat baik secara terorganisir, supaya gaung daripada kebaikan itu terus menggema sehingga dunia ini hanya diwarnai oleh kebaikan.
Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi bagi sebagian besar kita akan beristirahat. Mari kita beristirahat dalam kasih Kristus, dan biarlah besok pagi saat kita bangun, kita dimampukan untuk berbuat berbagai macam kebaikan, supaya dengan demikian kita mampu mengalahkan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala kebaikan telah Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Maka sudah menjadi tugas panggilan dan pengutusan kami untuk selalu menebarkan kebaikan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Supaya dengan kebaikan-kebaikan itu segala yang jahat boleh dikalahkan. Pada saat ini kami mohon kemampuan yang berasal daripada Roh Kudus, supaya kami dapat terus-menerus berbuat kebaikan, dan kami terus-menerus dapat menggaungkan kebaikan itu, sehingga semua manusia boleh terus berbuat baik. Di malam hari ini, bagi sebagian besar kami mau beristirahat. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati seluruh jerih lelah kami di hari ini, sehingga jadi berkat bagi banyak orang dan juga memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kami beristirahat dengan baik, sehingga besok pagi kami boleh bangun dalam kondisi jasmani rohani yang sehat, tanpa kurang satu apapun, dan siap melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus. Begitu juga bagi sebagian kami juga, kami akan melanjutkan pekerjaan kami di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, memampukan kami supaya tugas tanggung jawab ini boleh terselesaikan dengan baik. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang dalam kelemahan jasmani atau dalam sakit penyakit. Tuhan Yesus tolong jamah, sembuhkan mereka supaya mereka dapat sehat kembali dan kembali lagi dapat beraktivitas seperti biasa. Begitu juga kami mau berdoa untuk setiap sahabat GPIB yang punya pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Yesus saja yang mau menolong mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka pengharapan, sehingga Tuhan Yesus juga yang menjadi andalan mereka dalam keluar dari persoalan kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa bagi tim Morning and Night Call GPIB yang sudah setia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah program Morning and Night Call GPIB boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang dapat disentuh dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Selamat malam sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian.